Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Marisa dari program studi S2 Akuntansi kelas B1 dengan NPM 102200015. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi perkembangan IFRS di dunia dan implementasi di Indonesia. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai penyedia sistem informasi. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi. Setiap negara mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing negara juga berbeda. Setiap negara sering menjalin relasi dalam dunia bisnis, maka dibutuhkan suatu standar akuntansi yang standar tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh negara yang bersangkutan, tanpa harus bersusah payah dalam menyetarakan standar akuntansi antar negara yang akan menjalin hubungan bisnis. Standar akuntansi yang digunakan Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau dengan disingkat IFRS. Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada USGAAP atau Unit Standard Generation Accepted Accounting Standard. Namun, pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi atau baru sebagian. Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dalam laporan keuangan dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun, proses harmonisasi ini memiliki hambatan, antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan, serta tingginya biaya untuk berubah sistem akuntansi. Banyak juga dijumpai di beberapa negara yang ingin melakukan atau menjalin hubungan kerjasama itu dipersulit dengan perbedaan laporan keuangan yang mengakibatkan para investor maupun kreditor merasa kesulitan untuk membaca laporan keuangan tersebut. Misalnya, negara Amerika ingin bekerja sama dengan negara Indonesia, di mana negara Amerika menggunakan FASB dan USGAAP, di Indonesia menggunakan PSAK. Hal ini akan mempersulit kedua negara untuk bekerja sama. Hal ini yang melatar belakangi perlunya adopsi IFRS saat ini. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi lokal atau domestik bertujuan untuk meningkatkan kreditabilitas perusahaan sehingga mutu akan pelaporan keuangan perusahaan menghasilkan mutu yang bertaraf internasional dan memiliki tingkat kreditabilitas yang tinggi. Selain itu, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan perusahaan, di mana dalam laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat. Harmonisasi standar akuntansi internasional. Menurut Iqbal, Melker, dan Elmalah tahun 1997 mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara. Memperbandingkan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Saat ini, harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena hubungan erat antara globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis muncul karena perdagangan antara negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Akuntansi sebagai penyedia
Informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi. Hambatan yang dihadapi dalam harmonisasi IFRS. Menurut Nobes dan Parker, tahun 2002, rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah yang pertama, yaitu perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara. Yang kedua, kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara. Dan yang ketiga, yaitu perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara. Yang selanjutnya itu badan atau regulator yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard atau IAS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu yang pertama ada Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua ada Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga yaitu Organisasi Internasional Pasar Modal, dan yang terakhir adalah Federasi Akuntansi Internasional. Sejarah dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. IFRS atau International Financial Reporting Standard diterbitkan dan dikelola oleh IASB. IASB adalah Dewan Standar Independen yang berbasis di London. Sebelum munculnya IASB, pada tahun 1973 didirikanlah IASC atau International Accounting Standard Committee. Badan-badan akuntansi dari berbagai negara yang terlibat dalam IASC ini adalah Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Britania Raya, Irlandia, dan Amerika Serikat. Mereka adalah bagian dari International Federation of Accountants sebagai organisasi induk dari IASC. Pada bulan Maret 2001, IASC resmi didirikan di Delaware, Amerika Serikat, dan bertindak sebagai induk dari IASB. Sejak 1 April 2001, IASB bertanggung jawab kepada IASC dalam pembentukan penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang baru adalah IFRS. Perkembangan IFRS di Indonesia. Di dunia internasional, IFRS telah diadopsikan oleh banyak negara, termasuk negara-negara di Uni Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Australia. Di Asia, Hong Kong, Filipina, dan Singapura pun telah mengadopsi IFRS. Sejak 2008, sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang terdapat dalam Bursa Efek Global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Harmonisasi dalam PSAK atau Indonesia GAAP dengan IFRS di Indonesia sudah terlihat sejak 2004. Konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan akan mencapai pada tahun 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia. Keuntungan yang dihadapi dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan perusahaan asing, dengan diadakannya harmonisasi ini dapat meningkatkan mutu perusahaan dikarenakan sistem laporan keuangan perusahaan sudah mengacu pada sistem yang baru, yaitu sistem IFRS. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan di Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintas negara. Tercatat sejumlah akui lintas negara telah terjadi di Indonesia. Misalnya, akuisisi Philip Morris terhadap Sampurna pada Mei 2005, ada juga akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lipo dan Bank Niaga pada Agustus 2005, ataupun UOB terhadap Buana yaitu pada Juli 2005. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Thomas Friedman, the world is played.
Aktivitas me and I lintas negara bukanlah hal yang tidak lazim, karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global. Kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS. Banyak juga pertanyaan bermunculan ketika IFRS masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah mengenai biaya. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan akan biaya yang besar dengan pergantian sistem akuntansi. Memang dengan pergantian sistem akan meningkatkan biaya, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan akan berdampak pada kualitas dari perusahaan. Dengan mengadopsi IFRS akan meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia. Lalu, apa sih kendala yang dihadapi dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS ini? Yang pertama yaitu sumber daya yang tidak memadai. Yang kedua yaitu pergantian sistem akuntansi terlalu cepat dari sistem lama menuju sistem IFRS. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan IFRS seringkali sangat susah untuk dimengerti karena harus diterjemahkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu kesiapan perguruan tinggi dan pengajar untuk mengganti kurikulum pengajaran. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu standar akuntansi Indonesia dirasa perlu untuk mengadopsi IFRS karena dengan adanya IFRS dapat mempermudah proses kerjasama antara perusahaan serta dapat menarik investor asing. Saat ini, adopsi yang dilakukan Indonesia masih bersifat harmonisasi atau sementara. Namun, pada awal tahun 2012, Indonesia sudah mengadopsi sistem IFRS secara menyeluruh. Adopsi ini wajib diterapkan oleh perusahaan multinasional agar dapat menuju bisnis global, sedangkan untuk perusahaan menengah ke bawah tidak harus menerapkan atau mengadopsi IFRS. Pengadopsian sistem akuntansi Indonesia masih harus diperbincangkan lebih dalam dan dipertimbangkan lebih jauh karena apabila Indonesia mengadopsi IFRS bersifat harmonis akan berdampak pada sistem ekonomi yang dapat disesuaikan di Indonesia. Apabila Indonesia mengadopsi sistem secara keseluruhan akan bertentangan dengan sistem pajak dan sistem lainnya di Indonesia. Hal ini menjadi hambatan pengadopsian penuh IFRS. Selain itu juga, dengan kurangnya tenaga pengajar serta kurangnya pengertian akan sistem IFRS, ini juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam dunia akuntansi Indonesia. Kurangnya pengetahuan akan sistem IFRS, ini sering disertai pula dengan waktu yang sangat sedikit untuk merubah sistem yang sudah ada menuju sistem baru yaitu sistem IFRS. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan kata maupun mengenai tutur bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah teori akuntansi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.